Sumba, pulau yang menyimpan sejuta pesona. Memulai hari, kali ini akan saya awali dengan menyeruput secangkir kopi Sumba. Menyambut hangatnya hari di tengah riuhnya pasar. Bagi para penikmatnya, setiap kopi pasti punya rasa yang berbeda. Pahit, pekat, dan cita rasanya bertahan lama. Itulah ciri khas yang dimiliki kopi Sumba. Tapi karena belum tersentuh olahan pabrik, membuatnya makin istimewa. Memang kopi Sumba belum sepopuler kopi dari daerah lain. Namun, masyarakat sini sudah mengonsumsinya secara turun-temurun. Selain sirih pinang, media berkomunikasi itu ya lewat kopi ini. Karena sambil ngopi-ngopi, obrolan itu akan terus mengalir begitu saja. Bahkan orang-orang lokal di sini sangat ramah loh dengan orang asing seperti saya. Untuk menambah kenikmatan, gorengan ala pasar jadi teman santapan ketika minum kopi. Di Sumba, jarang sekali ada kedai-kedai untuk minum kopi. Lapak-lapak di pasar tanpa penyekat inilah yang jadi tempat menjajakannya. Walau budaya nongkrong minum kopi ada di mana-mana, tapi mencicipinya di tempat asal tentu jadi cerita yang berbeda. Panas, Bu! Perjalanan saya masih terus berlanjut. Saatnya menyaksikan eksotisme sabana sejauh mata memandang. Suasana padang rumput yang menguning dan pohon-pohon yang meranggas tanpa daun jadi pemandangan khas Sumba Timur. Inilah sabana Puru Kambera, tempat ribuan ekor kuda dibiarkan bebas di alam. Kuda-kuda di sini tidak digembalakan, tapi dilepas mencari makan sendiri karena keamanannya terjamin. Para gembala hanya bertugas mengeluarkan dan menarik kembali ke kandang 1 minggu sekali. Memang dipelihara begitu ya kalau di sini? Itu tidak ada yang curi mereka? Ada juga, Tapi hanya mereka sudah ada capnya gitu ya? kalau sudah ada cap dengan ini, sudah foto setengah mati sudah orang curi. Karena sudah tahu itu punya siapa Iya. gitu ya. Oke. Kuda Sumba dikenal dengan sebutan kuda sandalwood, hasil persilangan kuda poni lokal dan kuda Arab. Postur tubuhnya memang agak kecil, tapi kuat dan tangguh. Biasanya digunakan dalam pacuan. Saya beruntung bertemu dengan Umbu Riko, sang penggembala yang baru saja menarik kembali kuda-kudanya ke dalam kandang. Kuda-kuda ini rutin diberikan obat untuk menjaga kesehatannya. Jadi kuda-kuda ini ketika mereka di kandangnya, mereka diolesi dengan semacam obat. Itu adalah insektisida supaya mereka tidak dikerubungi lalat. Karena mereka akan merasa terganggu ketika mencari makan nantinya di padang rumput. Hanya dalam hitungan jam, kuda-kuda ini sudah dilepaskan lagi loh. Memang tidak sampai seharian mereka dimasukkan ke dalam kandang. Walaupun dibiarkan hidup di alam bebas, tapi nggak semua kuda-kuda di Sumba itu sifatnya masih liar ya. Adalah beberapa kuda tertentu yang sering digunakan pemiliknya untuk mengangkut barang ke pasar atau mengangkut hasil kebun gitu. Jadi sudah ada beberapa juga yang jinak dan saya akan bertemu dengan kenalan saya yang sudah punya kuda jinak. Kita mau naik kuda keliling savana. Halo, Umbu Deni. Ini kuda Bapak? Iya. Kita boleh naik? Boleh. Boleh, ayo kita jalan Pak. Nah, ini Berta namanya, umurnya 10 tahun. Walaupun sudah tergolong jinak, tetap saja harus dipandu sama pemiliknya. Maklum, yang naik masih amatiran seperti saya. Tak jauh dari sabana, ada tempat wisata yang berhadapan langsung dengan pantai Puru Kambera. Hamparan pasirnya putih dan lembut jadi ciri khas pantai yang masih perawan ini. Tempat wisata ini menawarkan penginapan dan restoran. Wah, kebetulan saya mau isi perut dulu ah. Sudah berada di Sumba, tentu saya mau coba sajian kuliner tradisionalnya yang menggugah selera.
lucu banget, mangkoknya dari batok kelapa. Terus piringnya juga dari anyaman daun lontar. Ini masih tradisional banget ya. Saya mau makan nih makanan khas Sumba. Ada nasi jagung, terus tumis kembang pepaya, ada tumis jantung pisang, dan nggak ketinggalan ikan kuah asam. Kenapa kuah asam? Karena dulunya banyak pohon asam di sini. Jadi masyarakat mengolah makanan tradisionalnya menggunakan bahan-bahan yang ada. Saya mau coba. Nasi jagung memang menjadi makanan khas daerah timur Indonesia termasuk Sumba. Olahan-olahan lainnya juga dari bahan sederhana seperti tumis jantung pisang dan kembang pepaya ini. Aroma dan rasanya cukup kuat dan sedikit pahit di lidah. Namun semangkuk ikan kuah asam yang hangat mampu kembalikan semangat. Sumba memberikan perjalanan yang begitu mengesankan. Bukan perkara menginjakan kaki di suatu tempat, tapi kekayaan batin yang didapat.